pikiran yang serius. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Anna. Di sini kita akan bahas suatu tema yaitu introvert tapi harus ekstrovert ketika kondisi memaksa. Di ruang ngobrol hari ini kita ada bawa tamu yang katanya introvert, tapi kalau ada acara langsung level max. Kenalin dirinya dulu dong. Halo semuanya, buat yang belum kenal, aku Vina. Tapi itu fitnah atau fakta ya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sendiri sih, iya sih kadang-kadang. Malah kadang kalau misalkan ada acara yang orangnya tuh banyak dan aku kadang sendirian, levelnya malah makin turun sih, nggak maksimum sih, makin minimum. Gitu. Berarti kamu termasuk orang yang kalau di rumah diem tapi kalau ada acara tuh bisa tiba-tiba bawain acara gitu. Bisa juga kayak gitu. Bisa. Gimana dong ceritain? Waduh, diceritain sih banyak ya. Satu keadaan yang harus maksa aku buat bisa ngobrol di banyak orang gitu. Contohnya apa ya? Oh ini sih, waktu itu jadi waktu aku kelas 11, kelas 2 SMA, jadi adik kelas itu ada namanya keputihan di setiap hari Jumat. Iya, dan aku itu setiap hari Jumat tuh baliknya jam 12 siang. Jadi pas mereka keputrian, aku pulang. Terus kebetulan tempat keputriannya itu di kelas aku. Di kelas kamu? Iya, jadi pas aku mau pulang tiba-tiba di stop sama gurunya buat bawain acara keputrian itu buat adik Tiba-tiba kelas. tuh ya, Tiba-tiba. dadakan banget. Jadi kayak nggak ada persiapan apa-apa sih. Tapi bisa ngejalaninnya di hari itu. alhamdulillah bisa, karena aku nggak sendirian sih di situ, karena aku banyak ada teman-teman aku juga yang ikut buat ngebawain acara itu. Jadi aku masuk ke Emang sana. isi acaranya apa tuh? Keputrian itu kan macam-macam ya. Ada waktu itu mereka pernah bikin makanan kadang kan, kayak life skill gitu. Terus habis itu ya acara keputrian itu kayak itulah seru kan. Terus waktu itu karena aku yang diminta untuk jadi pembawa acara ya, malah untuk ngajar. Jadi guru aku mintanya ini sih, materi jurusan aku. Kebetulan kan aku SMK dan broadcasting. Jadi di broadcasting itu ada yang namanya materi tata artistik. Jadi aku di situ mengambil materi make up effect. Makeup effect. Ya. Sebelumnya apa itu makeup effect? Oh iya, make up effect itu jadi kalau misalkan teman-teman tahu, di film-film itu kan kadang ada yang horor, ada yang thriller gitu. Make up effect tuh buat nyiptain satu efek gitu di si pemerannya untuk nyiptain luka-luka gitu, atau darah gitu. Darah, korengan gitu ya. Iya, gorengan. Pokoknya yang serem-serem gitu lah ya tempatnya. Untuk efek untuk film tersebut gitu. Terus ada contoh fotonya nggak nih kak? Siapa tahu pemirsa di rumah itu penasaran. Buat contohnya tuh ada, teman nggak dari deket gitu loh. Misalnya kita tampilin di sini nih. Nah, di situ ya. Kayak gitu sih. Tapi seru sih. Karena ada di kelasnya juga banyak yang excited sama materinya. Jadi aku juga ke charging juga kadang. Terus ada acara apa lagi nih selain ngisi acara di sekolah kayak gitu? Aku sih banyakan ngisi acara di sekolah sih. Nggak Rata-rata di sekolah. Kayak karena kan aku juga bergabung dalam ekskul paduan suara. Jadi kalau misalkan malu tampil di depan ya nggak bakal jalan deh sih, kayak suaranya ntar cuma nyampe
gini doang nggak Iya, keluar, itu cuma bener. ada tenggorokan doang gitu. Jadi banyak sih. Kayak ada lagi satu contoh, waktu itu ada kultur, jadi ada SMP yang datang ke SMK kita. Oh, kamu. Iya, jadi dia kultur ke SMK kita dan aku diminta untuk jadi pembicara untuk kenalin jurusan aku. Itu dadakan dimintanya. Iya, itu hamin satu acara, iya, hamin satu kayak ya sebelum acaranya mulai hari sebelumnya. Oh, dadakan Sih masuk itu. dadakan ya. Soalnya nggak ada materinya. Nggak ada Terus kamu materinya. tapi bisa Bisa di sih. hari itu. Bisa sih. Yang penting pede dulu sih. Hebat juga ya manusia introvert kali ini. Ini relate banget sih ya, anak introvert tuh bukan nggak bisa ngomong, Iya tapi dong. cuma nggak mau aja. Tapi kalau di situasi memaksa kayak ada acara organisasi, event, terus presentasi, bisa apa sih tiba-tiba berubah gitu. Bisa kalau kitanya lagi energinya lagi banyak sih. Cuma kadang kalau misalkan ada acara-acara tertentu kayak gitu, kadang aku juga udah beberapa jam nih, misalkan acaranya 5 jam. Di jam ketiga, jam kedua aku juga udah capek. Udah capek. Jadi Kalau kayak ada capek tuh gimana? misalkan kayak waktu kemarin apa namanya yang aku jadi pembicara jurusan itu kan kebetulan aku berempat atau berlima ya, berempat sama temen aku. Jadi kalau misalkan aku udah capek ya kita gantian buat siapa nih Bagi-bagi tugas ya, ya. benar, berbagi tugas. Jadi aku di situ pas gantian itu aku biasanya jadi switcher kan, Oh, switcher. PowerPoint. Jadi PowerPointnya aku yang di situ aku recharge energi aku sih. Nggak Oh, ngomong berarti itu sama sekali. materinya dapat dari gurunya Mbak ya? Udah ada materinya, tinggal ngomongin aja sih. Cuma kan karena jurusan kita sendiri ya, jadi paham-paham Gampang sedikit lah harusnya ya. Terus kamu pernah nggak sih tiba-tiba jadi pusat perhatian? Pusat perhatian Tanpa pernah sih. direncanakan. Apa ya? Ya yang aku bilang tadi sih, kayak tadi pembawa acara gitu. Terus yang aku bilang tadi juga kayak paduan suara. Kebetulan aku kalau lagi paduan suara, kalau apa ya, bagian aku tuh ditempatkan di tengah-tengah teman-teman. Kalau enggak di depan, di tengah-tengah, di depan atau di paling belakang sendiri juga. Tapi lebih sering di tengah sih. Jadi kayak center. Asik. Center. Jadi di situ aku merasa jadi pusat perhatian, cuma enggak pusat perhatian banget sih karena paduan suara kan banyak banget ya anak-anaknya. Ada lagi nggak? Apa ya? Pusat perhatian. Oh iya pernah. Jadi waktu itu ada apa ya? Bukan acara sekolah sih, lebih ke Sekolah. acara di sekolah, cuma bukan acara gitu. Cuma satu kelas itu disuruh nyanyi. Oh, nyanyi. Di depan Itu ada lomba lapangan. atau? Enggak lomba. Oh, bukan. Bukan lomba. Apa ya? Kayak ngisi acara pagi-pagi gitu loh. Terus itu jadi waktu itu lagi materi musikalisasi puisi dan aku diminta untuk membacakan puisinya. Tuh, jadi yang lain pada nyanyi, saya berpuisi sendiri. Di situ agak malu ya sebenarnya. Tapi kamu udah terbiasa kan dengan hal-hal yang Enggak mendadak juga seperti sih, itu? enggak juga sih. Oh, Itu enggak. kita harus disiapin mentalnya, Harus karena bisa adaptasi juga benar. ya. Itu sih. Terus ada pengalaman lagi nggak nih yang mau di sharing? Kayaknya udah sih, udah banyak banget. Udah sih. Tuh, nah kan guys, introvert itu kalau udah siap tuh bisa gila-gilaan, tapi habis itu diem lagi kayak NPC. Benar banget. Terus gimana cara kamu nge-recharge diri kamu setelah melakukan acara yang cukup melelahkan? Aku tuh banyak banget ya cara-caranya. Cuma aku tuh orang yang gak bisa sendirian banget. Bisa sendirian? Gak bisa sendirian banget. Tapi maksudnya di tempat ramai ya. Jadi kalau misalkan ada satu acara di tempat ramai dan udah selesai gitu,
dan nggak langsung balik ke rumah. Kadang aku diem dulu sih, buat ya udah asal duduk aja gitu, karena kadang aku juga pusing gitu loh. Pusing gampang pusing kalau udah di tempat rame, terus habis itu capek, aku pusing banget guys, sampai kayak kadang mual malah kadang mual kayak ya Allah ini kapan balik gitu. Cuma ya itu sih kadang aku bakal diem di pojokan kalau nggak langsung balik guys. Nah, terus kalau dari rumah? Kalau di rumah aku biasanya akan hibernasi. tidur aja. Enggak, aku kadang tidur, terus kadang baca novel juga, kadang ya udah cuma sekedar baring terus scroll sosmed gitu sih. Kadang tapi scroll sosmed itu paling akhir sih kalau misalkan udah capek banget. Soalnya kadang capek juga gak sih, kayak udah capek terus scroll sosmed ketemu berita-berita yang nguras energi juga. Itu sih. Oke, terima kasih sharingnya. Terus kamu kira-kira ada pesan nggak buat introvert? Pesan apa ya? Paling tips ya. Tips boleh uh, tips buat yang introvert terus harus tampil di depan orang ramai. Paling ini sih, kalian pede dulu aja sih. Pede yang paling penting, nomor yang paling satu. penting. Tapi ini teman-teman kalau misalkan kalian introvert dan emang nggak bisa untuk tampil, menurut aku dicoba tuh nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Cuma kalau misalkan nggak bisa banget ya udah nggak apa-apa guys, nggak usah gitu. Karena kadang bikin pusing sih, itu sih pusing tuh udah paling Ada lagi nggak? Terus kalau misalkan kalian udah di depan ramai orang terus udah mulai grogi gitu, tertekan, kalian nggak usah ngeliat orang-orangnya guys. Alihin ya. Terus alihin pandangan kalian gitu, entah ke dinding atau ke mana gitu. Cuma jangan ke atas ntar kayak kayak apa? ya itu aja. Ya udah sih itu aja. Tapi menurut kamu orang introvert tuh penting nggak sih ada di dunia ini? Aduh, pertanyaan yang sangat penting sih menurut aku, karena introvert sama extrovert tuh harus balance sih di dunia ini. Nggak, kalau biasanya kan introvert tuh orangnya dia tuh kadang suka ngeliatin situasi gitu, bisa observatif gitu, Dia merhatiin detail, nggak sih? bener, Ya. terus pemikir juga. Jadi menurut aku penting sih karena balance, saling melengkapi gitu guys. Ada lagi? Udah sih. Nah benar, jadi bukan soal milih jadi apa, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Oke, mungkin itu aja ya Kak pembahasan kita kali ini. Betul. Bagi kalian yang ada saran tema selanjutnya bisa komen di kolom komentar atau DM Instagram kita yaitu @ruangkreatif.com. Sini. Cek. Oke, sekian aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap santai, tetap chill, tetap jadi diri sendiri. Tuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.